Yesus itu adalah Isa, tapi hanya sebagai utus. Okay, if we want to talk about Jesus Christ in Islam, Yesus Kristus itu Nabi Isa atau bukan ya? Maka penjabaran itu sendiri akan terbagi jadi 3 poin. 1. Nabi Isa itu Nabi dan Rasulnya Allah. 2. Nabi Isa adalah putranya Maryam. 3. Nabi Isa bukan Yesus. Masih bingung? Gak apa-apa, simak sampai habis. Oke, jadi gini, gue gak ada maksud ikut campur. Anggaplah ini kita ngomong sama server kita sendiri deh. Karena kita dan Elia aja udah beda server, jadi mau bincang teologi kayak mana juga gak bakal masuk. Di sini gue berbicara untuk saudara gue sesama muslim. Poin 1 dan poin 2 itu udah valid, so let's talk about the last one. Nabi Isa bukan Yesus. Kenapa? Nabi Isa itu dibaiat untuk menyeru kepada kaum Yahudi di Palestine yang terkenal punya sifat sombong, pendengki, iri. Untuk apa? Kembali kepada tauhid, menyembah Allah sebagaimana ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Tapi karena pada dasarnya kaum Yahudi ini punya sifat sombong, pendengki, dan juga pembangkang, susah. Justru mereka benci sama Nabi mereka sendiri. Sampai apa? Nabi Isa itu mau dibunuh pada saat itu. Nah, pengikut dari Nabi Isa ini sendiri disebut Nasrani. Dari sekian pengikut Nabi Isa, beliau punya 12 murid, dinamakan Hawariyun. Di antara ke-12-nya, ada satu yang berkhianat. Wait, kalau kita cari ke dalam Al-Quran, mungkin gak akan ditemukan namanya. Namun apa yang kita yakini, bernama Yudas Iskariot. Konspirasi ini bermula di saat pendeta para kaum Yahudi ini menggelar pertemuan. Mereka berkumpul untuk menyusun rencana pembunuhan kepada Nabi Isa secara matang. Dari pertemuan tersebut, hadirlah si Yudas menawarkan bantuan kepada kaum Yahudi. Ibaratnya gini, Wir, Bang, lo mau bunuh si Isa? Gue ordal nih, kau kalikong aja sama gue. Biaya, aman, pinjem dulu 100. Emang ngomongin gak kayak gitu, tapi kira-kira begitu. Karena dari salah satu sumber mengatakan bahwa Yudas melakukan ini adalah karena harta. Unluckily, pendeta kaum Yahudi ini gak ada alasan kuat untuk menghukum mati Nabi Isa. Jadi mereka ngapain nih? Ngadu domba, bayangin, kepada gubernur Kekaisaran Romawi. Kurang lebih fitnah mereka mengatakan bahwa Nabi Isa ini berencana melakukan perlawanan yang mengancam keamanan dan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Gitu. Udah tahu gubernur harusnya research dulu. Tapi ini enggak, main percaya aja. Apa yang terjadi? Dikepunglah kediaman rahasia Nabi Isa bersama 12 muridnya. Oleh apa? Pasukan Romawi sama pendeta-pendeta kaum Yahudi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau berpendapat bahwa Nabi Isa ini nggak disalib, tapi diangkat ke langit. Mengenai kewafatan Nabi Isa, beliau juga berpendapat bahwa Nabi Isa ini belum wafat, sampai nantinya kembali di akhir zaman sebagai bukti dekatnya hari kiamat. Sekali lagi ini untuk umat muslim, jadi valid ya. Terus yang disalib siapa? Yudas. Saat Nabi Isa diangkat ke langit, maka Allah mengganti wajah Yudas menyerupai wajah Nabi Isa, sehingga Yudas itu sendiri yang disalib. Nah, gak berhenti sampai situ guys. Saat peristiwa itu terjadi, kaum Yahudi pun dibuat ragu. Ini beneran Nabi Isa yang disalib apa kita yang salah nyalib? Fakta ini juga tertulis di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. So, yang disebut Yesus bukan Nabi Isa itu udah terbukti benar, karena Yesus yang disalib secara gak langsung mengarah kepada Yudas. Jadi, Nabi Isa itu siapa? Nabi Isa itu ya Rasulullah, utusan Allah, Nabi dan Rasul, anak dari Maryam. Sampai sini paham kan? Sekali lagi, gue gak ada maksud untuk ikut campur. Di sini gue cuma pengen lurusin aja berdasarkan fakta historis. Terlepas teologinya kayak mana, balik ke agama lo masing-masing. Tapi kalau mau berbicara tentang perspektif Islam, maka seperti ini ceritanya. Dan gue cuma mau bilang, kalau kita udah beda kepercayaan, gak bisa kita bawa-bawa ayat. Karena apa? Antara kita dan Elia itu sendiri udah beda keyakinan. Secara logika gak mungkin Elia ini mengimani kepercayaan kami. Begitupun kami. Meskipun apa yang diajarkan, yang dari Kristen itu juga termasuk ada di ajaran kami. Tadi sempat dengar antara teologis dan historis. Kalau teologis itu bisa berbeda, tapi historis ini, kalau fakta historis secara mutlak sejarah itu gak boleh berbeda. Itu bener. Terus sepakat. So, atas apa yang udah gue sampaikan tadi, semoga bisa difahami. Barakallahu fikum.